Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Angga Maulana dengan NIM 1903-06049 dengan jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum hidrolisis pati oleh amilase air liur. Nah, adapun dari teori pembahasan ini yaitu hidrolisis adalah suatu mekanisme reaksi penguraian suatu senyawa oleh air atau asam dan basa. Pati atau amilum tergolong ke dalam kelompok polisakarida sehingga pati atau amilum tersebut bisa dihidrolisis menjadi glukosa yang merupakan monosakarida. Nah, pertama-tama amilum dihidrolisis menghasilkan maltosa, kemudian maltosa dihidrolisis menghasilkan glukosa. Pada hidrolisis ini memerlukan katalisator untuk mempercepat laju reaksinya. Katalisator yang dipakai yaitu berupa enzim pitialin dari air liur atau air salipa. Nah, langsung saja kita akan memperkenalkan satu persatu bahan atau alat yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu ada golongan dari pati yaitu tepung kanji yang telah diencerkan. Ini untuk akan kita uji apakah mengandung karbohidrat atau tidak dengan menggunakan air salipa. Dan bagaimana dihidrolisis oleh air saliva tersebut. Nah, yang kedua itu ada indikatornya yaitu iodin. Yang ketiga yaitu ada berupa aqueous. Yang keempat yaitu ada gelas sebagai pengganti tabung reaksinya. Karena ini kita uji praktikum sederhana. Dan yang kelima ada asam cuka. Dan yang keenam ada lilin untuk pemanasan sekitar 37 derajat Celcius atau sebentar saja. Dan yang ke-6 ada 7 ada korek. Dan yang ke-8 ada lidi sebagai pengganti. Nanti kita akan melakukan uji prakteknya yaitu dengan memasukkan sedikit dari golongan pati ini yaitu tepung kanji dalam gelas sebagai tempat reaksinya. Yang kedua yaitu asam cuka sekitar 1 tutup botol saja. Yang ketiga yaitu aqueous. Nah, yang keempat yaitu air saliva. Aqueous, asam cuka, pati dan air saliva. Warnanya terlihat sangat keruh sebelum dipanaskan. Akan kita panaskan sekitar 30 detik dengan pemanasan 37 derajat Celcius dengan menggunakan lilin saja karena sederhana. Oke, langsung saja kita panaskan. Nah, kita panaskan jangan langsung menyentuh apinya ya. Nah, kita panaskan dengan api lilin saja karena kita sederhana sambil diaduk pelan-pelan selama 30 detik. 3. Nah, setelah dipanaskan selama 30 detik dengan suhu 37 derajat Celcius, kita akan meneteskan iodin betadin untuk kita menjadikan indikatornya sebanyak 3 tetes saja. Setelah itu akan kita panaskan lagi untuk melihat perubahan warnanya. Apakah akan tetap menjadi, karena ini ketika diteteskan dengan iodin berubah menjadi biru tua, dan ketika dipanaskan maka biru tuanya akan memudar. Kita aduk dulu. Ini masih dalam kondisi yang panas. Jangan melebihi pemanasan sekitar 37 derajat Celcius karena itu akan mematikan aktivitas enzim yang ada di dalamnya.
Nah, selanjutnya akan kita panaskan lagi. Setelah ditetesi iodin sebagai indikatornya, maka akan berubah menjadi biru tua. Setelah itu kita akan panaskan selama 30 detik dan kita lihat perubahan warnanya secara berangsur-angsur. Udah, lanjut. Setelah tadi dilakukan pemanasan menggunakan lilin, maka hasilnya yang tadinya jadi biru pekat, hasilnya menjadi pudar kembali atau warnanya kembali seperti keruh lagi. Nah, dari pengamatan pertama masing-masing warna dari tadinya pada saat pertama yaitu masih biru pekat, dan pada saat sudah mendekati angka 30 derajat Celcius maka warnanya akan berubah. Warna tersebut terbentuk disebabkan dextrin yang molekulnya sudah kecil lagi atau aksodextrin, dan maltosa tidak memberi warna biru atau ungu amilum yang berikatan dengan iodin, sehingga warna ungu telah mengalami proses hidrolisis menjadi maltosa dan dextrin yang tidak menimbulkan warna apabila berada dalam larutan iodin. Proses hidrolisis dianggap selesai jika tercapainya akromatik, yaitu waktu ketika reaksi iodin sudah tidak lagi positif atau tidak menunjukkan perubahan warna. Yang bisa kita amati bahwasannya air salipa menghidrolisis pati yang ada di dalam tepung kanji ini, yang awalnya tadinya dikasih indikator iodin berubah menjadi warna biru, dan setelah dipanaskan akan berubah warna keruh lagi setelah dipanaskan sekitar 37 derajat Celcius. Nah, pati terhidrolisis pada suhu optimum 30 derajat Celcius. Artinya tidak boleh melampaui 30 derajat Celcius karena akan merusak enzim amilase yang akan bekerja secara optimum tersebut. Baiklah, itulah praktikum mengenai hidrolisis pati menggunakan air salipa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.